Jaga jarak untuk sektor. Jarak 50. Kejar sampai lolos. Operasi militer Indonesia di wilayah Gaza kembali mencatat perkembangan signifikan setelah satuan TNI berhasil memukul mundur blokade pertahanan Israel yang sebelumnya dinilai mustahil ditembus. Dalam insiden yang terjadi pada awal pekan ini, sebanyak 26 tentara Israel dilaporkan tewas setelah kendaraan rampur intai TNI berhasil menerobos penghalang lapis baja yang menjadi garis pertahanan utama pasukan IDF di sektor timur. Informasi ini diperoleh dari laporan awal Komandan Lapangan yang menyebut bahwa keberhasilan penetrasi tersebut langsung mengubah situasi taktis di area operasi, memaksa pasukan Israel menarik diri dari posisi yang sebelumnya mereka anggap aman. Sumber militer menyampaikan bahwa pergerakan rampur intai TNI dilakukan setelah analisis menunjukkan titik lemah pada struktur blokade baja Israel yang diketahui diperkuat dengan barikade logam berlapis dan sistem pemantauan digital. Keputusan untuk melakukan penetrasi cepat diambil untuk menekan momentum Israel yang dalam beberapa hari terakhir mencoba menutup seluruh jalur mobilitas pasukan Indonesia. Upaya ini gagal total setelah rampur TNI tidak hanya menembus pertahanan tersebut, tetapi juga menciptakan celah yang cukup besar untuk diikuti unsur darat pendukung. Dalam laporan situasi yang diterima redaksi, bentrokan berlangsung singkat namun intens, dengan tembakan balasan Israel yang semakin melemah setelah gelombang pertama serangan TNI memukul mundur regu pengawas IDF. Lembaga pertahanan Israel mengakui adanya korban, namun belum memberikan detil jumlah secara resmi. Sementara itu, Otoritas Operasi Gabungan Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan menembus penghalang lapis baja menjadi titik perubahan yang akan menentukan fase operasi berikutnya. Keberhasilan ini juga menimbulkan dampak strategis di kawasan, karena blokade tersebut sebelumnya digunakan Israel sebagai penyangga utama untuk menghambat mobilitas TNI di sepanjang rute logistik. Dengan hancurnya penghalang itu dan tewasnya 2 dusin lebih tentara Israel, tekanan terhadap garis pertahanan IDF meningkat tajam. Komando Gabungan menyebut bahwa langkah berikutnya akan difokuskan pada pengamanan celah penetrasi dan perluasan area kontrol di sekitar titik blokade. Hingga berita ini diturunkan, operasi masih berlangsung dan TNI telah memperingatkan bahwa respons balasan Israel kemungkinan akan meningkat. Namun pihak Indonesia menyatakan bahwa kesiapan tempur dan dukungan logistik saat ini berada dalam kondisi optimal untuk menghadapi perkembangan berikutnya. Pergerakan rampur intai TNI yang sukses menembus blokade baja Israel tidak hanya dianggap sebagai kemenangan taktis, tetapi juga membuka gambaran lebih jelas mengenai efektivitas kombinasi intelijen, kecepatan, dan perhitungan teknis yang diterapkan Satuan Indonesia di garis depan. Berdasarkan data operasional yang diperoleh dari Pusat Komando, manuver tersebut dilakukan setelah pengamatan intensif selama 72 jam menggunakan sensor darat, drone intai, serta laporan pengamat lapangan yang mendeteksi pola rotasi pasukan IDF di titik blokade. Informasi ini memudahkan TNI mengidentifikasi momen ketika pengawasan musuh berada pada titik terlemah. Rampur intai yang dikerahkan dalam operasi ini memanfaatkan konfigurasi perlindungan tambahan yang disiapkan secara khusus untuk menghadapi barikade baja Israel yang dikenal tahan terhadap hantaman ringan. Menurut keterangan teknis internal, rampur tersebut membawa modul penguat daya dorong yang dirancang agar mampu memecah struktur logam tanpa kehilangan stabilitas kendaraan. Hal ini menjadi faktor kunci yang membuat penetrasi berlangsung cepat sebelum pasukan Israel sempat memperkuat pos pengawas atau mengaktifkan sistem penembak otomatis. Saat celah pertama terbuka, unit pendukung TNI langsung melakukan manuver lanjutan berupa penekanan tembakan ke arah pos pertahanan IDF yang terletak sekitar 300 meter dari titik penetrasi. Respons cepat ini membuat pasukan Israel berada dalam posisi defensif yang tidak menguntungkan. Laporan lapangan menjelaskan bahwa sebagian besar korban Israel terjadi saat mereka berusaha menghentikan laju TNI di area terbuka, sebuah situasi yang berujung fatal karena jarak tembak dan sudut serangan TNI lebih menguntungkan.
Di sisi lain, analis pertahanan regional menilai bahwa kegagalan blokade Israel ini menunjukkan adanya celah dalam koordinasi internal IDF. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel disebut terlalu mengandalkan barikade fisik dan sistem elektronik tanpa memperkuat kesiapan pasukan darat yang berjaga. Kondisi itu diperburuk dengan kesalahan dalam membaca pola manuver TNI yang menggunakan ritme pergerakan tidak teratur untuk mengelabui sistem pemantauan musuh. Setelah blokade berhasil ditembus, pasukan TNI mulai memperkuat perimeter di sekitar area tersebut. Unit Zenit tempur diterjunkan untuk membersihkan puing dan memetakan ulang jalur mobilitas agar lebih aman untuk dilintasi kendaraan berat dan tambahan logistik. Langkah ini penting mengingat posisi tersebut kini menjadi titik masuk utama menuju sektor operasi selanjutnya. Menurut laporan Komando Gabungan, penguasaan jalur ini akan mempermudah distribusi alat tempur dan rotasi pasukan selama beberapa hari ke depan. Sementara itu, tanda-tanda bahwa Israel sedang mempersiapkan respons terlihat dari pergerakan drone dan peningkatan sinyal komunikasi militer di dua sektor yang berdekatan. Namun TNI disebut telah menyiapkan lapisan pertahanan sementara di sekitar jalur tembus untuk memastikan bahwa celah yang sudah dibuka tidak direbut kembali oleh IDF. Hingga tahap ini, keunggulan momentum masih berada di tangan Indonesia, terutama setelah keberhasilan Ranpur Intai memecah barikade yang selama ini menjadi salah satu titik pertahanan paling vital Israel di wilayah tersebut. Situasi di sektor timur Gaza berubah drastis dalam beberapa jam setelah Ranpur Intai TNI berhasil menembus blokade baja Israel. Berdasarkan laporan terbaru dari Pos Komando Gabungan, area yang sebelumnya menjadi rute tertutup kini berfungsi sebagai jalur mobilitas pasukan Indonesia. Sementara sebagian besar unit IDF yang berada di lokasi telah kehilangan kemampuan bertahan akibat kerusakan struktur pertahanan dan korban yang mereka alami. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa Israel mengalami ketidakstabilan operasional yang cukup signifikan, terutama setelah tewasnya 26 personel mereka yang berusaha mempertahankan posisi. Hasil pemindaian drone TNI memperlihatkan bahwa beberapa titik pengawasan Israel di sekitar blokade tampak kosong dan ditinggalkan dalam kondisi tergesa-gesa, menunjukkan bahwa penarikan personel dilakukan tanpa koordinasi penuh. Sejumlah peralatan komunikasi dan perlengkapan logistik Israel ditemukan tidak sempat diamankan, mengindikasikan bahwa IDF berada dalam tekanan besar ketika TNI mulai memperluas jangkauan kontrol. Temuan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena memungkinkan proses identifikasi pola pertahanan musuh dengan lebih cepat. Tim medis tempur TNI yang bergerak di belakang pasukan inti juga melaporkan bahwa area sekitar blokade penuh dengan serpihan logam dan kerusakan struktural yang cukup parah. Hal ini menegaskan besarnya energi tumbukan yang terjadi saat Ranpur Intai menerobos penghalang baja tersebut. Perbaikan jalur kini menjadi prioritas karena kebutuhan rotasi pasukan dan pengiriman suplai tidak dapat ditunda. Unit Zenit tempur mulai memasang penanda rute, membersihkan titik rawan dan membuat jalur alternatif yang meminimalkan resiko kemacetan logistik. Sementara itu, di sisi Israel, sumber-sumber regional mencatat adanya peningkatan aktivitas radio militer dari arah utara dan barat yang mengindikasikan mobilisasi bantuan pasukan untuk mengisi kekosongan posisi yang runtuh. Namun hingga kini belum ada tanda bahwa IDF mampu merapat dengan cepat. Faktor tekanan psikologi setelah gagalnya blokade disebut menjadi salah satu penyebab lambatnya koordinasi di tubuh Israel. Beberapa analis menilai bahwa keruntuhan blokade ini menjadi pukulan strategis yang memperlihatkan bahwa pertahanan berlapis Israel tidak sepenuhnya mampu menahan operasi mobilitas tinggi dari pasukan Indonesia. Komando Gabungan TNI juga memastikan bahwa area celah penetrasi kini berada dalam status pengawasan ketat. Pos tembak sementara didirikan di 4 titik utama untuk memastikan tidak ada upaya penyusupan balik oleh pasukan Israel. Penempatan senjata bantuan di titik-titik tersebut dilakukan untuk mengantisipasi serangan balik cepat yang biasanya menjadi pola standar IDF dalam situasi kehilangan posisi. Hingga laporan ini disusun, belum ada indikasi serangan langsung dalam skala besar, namun pengawasan tetap dilakukan secara berlapis. Secara keseluruhan, kondisi lapangan pasca penetrasi menunjukkan bahwa TNI saat ini berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan sebelumnya. Jalur mobilitas terbuka, kontrol sektor meningkat, dan tekanan terhadap IDF terus naik. Dengan celah yang sudah terbentuk dan ketidakstabilan musuh yang masih berlangsung, operasi selanjutnya diperkirakan akan mempertimbangkan perluasan sektor aman dan penguatan rute mobilisasi untuk menjaga momentum yang telah diperoleh.
Respons militer Israel terhadap jebolnya blokade baja di sektor timur menunjukkan dinamika yang tidak stabil dan cenderung reaktif. Data komunikasi yang disadap oleh unit intelijen TNI menegaskan bahwa IDF sempat mengeluarkan instruksi darurat untuk menutup kembali jalur yang ditembus Ranpur Intai Indonesia. Namun instruksi tersebut tidak dijalankan dengan efektif akibat kondisi pasukan yang tercerai-berai setelah kehilangan posisi kunci. Beberapa unit Israel yang ditugaskan untuk melakukan penutupan ulang jalur justru terpantau bergerak tidak teratur. Sebagian bahkan memilih bertahan di titik jauh dari area kontak, menandakan adanya kekhawatiran berlebihan terhadap ancaman lanjutan dari TNI. Sistem blokade Israel yang selama ini diklaim sebagai penghalang fisik paling kuat di sektor operasional Gaza terbukti memiliki kelemahan struktural yang selama ini tidak diantisipasi. Evaluasi teknis yang dilakukan TNI setelah jalur terbuka menunjukkan bahwa material baja pada barikade memiliki titik sambung vertikal yang lebih tipis dibanding bagian lainnya. Kemungkinan besar dirancang untuk efisiensi produksi dan bukan untuk menahan penetrasi kendaraan berlapis. Celah inilah yang dimanfaatkan Ranpur TNI untuk memasuki struktur tanpa mengalami kerusakan fatal. Kelemahan tersebut kini menjadi rujukan penting untuk analisis teknik lanjutan jika Israel memiliki blokade serupa di sektor lain. Di Pusat Komando Israel, sejumlah laporan menyebut adanya perdebatan internal terkait langkah yang harus diambil. Beberapa perwira senior mendorong serangan balik cepat menggunakan unit lapis baja ringan, sementara sebagian lainnya menyarankan reposisi pasukan ke garis kedua untuk menghindari kerugian tambahan. Ketidakselarasan ini tercermin di lapangan, di mana mobilisasi kendaraan taktis Israel terlihat tertunda selama hampir 2 jam, cukup lama bagi TNI untuk memperkuat kontrol dan mencegah upaya merebut kembali jalur yang telah terbuka. Drone pengintai TNI mencatat bahwa Israel sempat mencoba melakukan serangan balasan terbatas menggunakan 2 regu infanteri dari arah utara blokade. Namun pergerakan ini gagal total setelah regu tersebut masuk ke area tembak terbuka yang sudah diantisipasi oleh pasukan Indonesia. Dalam hitungan menit, serangan itu dihentikan sebelum mencapai titik benturan, memaksa pasukan Israel mundur dan meninggalkan peralatan ringan di sepanjang rutenya. Insiden ini memperlihatkan bahwa IDF belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan posisi taktis yang terjadi mendadak akibat penetrasi Ranpur TNI. Sementara itu, sistem pemantauan elektronik IDF di sektor timur menunjukkan tanda-tanda gangguan. Frekuensi radio yang mereka gunakan tampak tidak stabil yang mengindikasikan overload pada sistem komunikasi akibat lalu lintas instruksi darurat yang bersamaan. Ketidakstabilan komunikasi ini menjadi salah satu faktor utama melemahnya koordinasi Israel, terutama ketika mereka mencoba melakukan konsolidasi pasukan untuk menghadapi situasi yang berkembang cepat.